ada lagi syafa'atul mu'minin, syafaat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di dunia berkumpul dalam kebaikan seperti ini, nanti di hari kiamat mereka akan menjadi perantara kebaikan bagi saudara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dihimpun oleh Allah dalam kemuliaan yang sangat banyak. Kita dihimpun di rumah Allah yang mulia, di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian malam hari ini adalah menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Jamaah dimuliakan oleh Allah, di antara keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah manusia yang menjadi syafaat, menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Syafa'ah dari kata asyaf'u maknanya diddul watr, lawannya ganjil. Maka Allah bersumpah di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan juga yang ganjil. Sebagian ulama mengaitkan ini dengan jumlah rakaat salat. Ada yang genap, ada yang ganjil. Yang genap seperti zuhur, asar, isya dan subuh. Yang ganjil seperti yang baru saja kita tunaikan, yaitu salat maghrib. Maka kalau ada sesuatu sampai dijadikan sumpah oleh Allah, itu menggambarkan pentingnya sesuatu itu dalam kehidupan manusia. Begitulah pentingnya salat, sampai jumlah rakaatnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Secara istilah, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair bijalbil manfa'ah au daf'il madarrah, menjadi perantara bagi orang lain di dalam menghadirkan kebaikan atau menolak satu keburukan. Begitulah Rasulullah di dalam kehidupan beliau selalu menjadi syafaat bagi manusia. Apakah syafaat di dunia termasuk syafaat di hari kiamat? Karena syafaat terbagi dua, ada syafa'ah dunyawiyah, ada syafa'ah ukhrawiyah. Syafaat dunyawiyah ini terbagi dua, ada yang masyru'ah, ada yang ghairu masyru'ah. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Yang disyariatkan adalah dalam kebaikan. Jadi kita menjadi perantara bagi orang lain dalam menghadirkan kebaikan. Ini disyariatkan. Makanya ayat yang saya kutip di muqaddimah tadi, surat An-Nisa ayat 85. Kata Allah, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat kebaikan,
maka dia mendapatkan bagian pahalanya. Bapak Ibu menjadi perantara kebaikan terkait majelis ilmu. Kita buat broadcast lalu kita ikut share. Maka seberapa banyak orang menghadiri majelis ilmu karena informasi kita. Kita mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat dalam kebaikan. Lalu kata Allah, ya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Sebaliknya, orang yang memberi syafaat dengan syafaat keburukan, maka dia pun mendapatkan bagian dosanya. Ya, Bapak hendak safar keluar kota, lalu ada yang nitip, ya, saya titip narkoba dikit ya, karena kalau saya paketin ini lumayan biayanya, ya, titip ya, ya, baiklah, ya, kasih siapa? Nanti di bandara ada yang jemput. Maka kita menjadi syafaat keburukan, kita mendapatkan bagian dosa. Seberapa banyak orang kena keburukan, ya, kena narkoba karena kita, maka kita punya saham dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah menghadirkan syafaat itu tidak hanya syafaat ukhrawiyah, tapi juga syafaat dunyawiyah. Ya. Maka Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, babus syafa'ah, bab tentang syafaat, maka dikisahkan bagaimana Rasulullah menghadirkan syafaat. Ada seorang wanita namanya Barirah. Ya, Barirah ini dia adalah budak. Ya. Dia punya suami namanya Mughith. Mughith ini juga sama-sama budak. Maka satu hari Barirah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seorang wanita merdeka sementara suaminya masih budak, maka dia boleh memilih apakah memilih tetap bersama suaminya ataukah memilih berpisah. Rupanya Barirah ini memilih berpisah, ya. Maka suaminya Mughith merasa sedih karena dia sangat mencintai istrinya. Bahkan Rasulullah menyaksikan pada satu hari Mughith ini berjalan membuntuti Barirah, ya, sambil terisak-isak, bercucuran air mata. Laki-laki itu kalau sampai menangis, tabu atau tidak, Pak? Ya, rasanya tabu laki-laki dewasa menangis. Maka kalau ada seorang lelaki menangis karena cinta, nah, maka ini bukan cinta biasa. Ya, begitulah cintanya Mughith kepada Barirah. Maka Rasulullah merasa iba. Rasulullah hendak menjadi perantara kebaikan bagi keduanya. Rasulullah memanggil Barirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala roja'ti, kenapa kamu enggak rujuk saja dengan suamimu?" Ya. Maka Barirah ingin memastikan ini perintah atau bukan. Karena kalau ini perintah, maka wajib ditaati. Barirah harus mengabaikan perasaannya. Ya. Maka Barirah bertanya, "Ya Rasulullah, atakmuruni? Ya Rasul, apakah engkau memerintahkan aku?" Kata Nabi, "La, tidak. Innama ana ashfa'. Sesungguhnya aku hanya ingin menjadi perantara kebaikan untukmu." Maka karena ini bukan perintah, Barirah, ya, menyatakan sikapnya. Dia mengeluarkan isi hatinya. Kata Barirah, "Ya Rasulullah, aku sudah tidak punya hajat terhadap suamiku itu." Maka Barirah memilih berpisah. Jadi begitu Rasulullah hendak menjadi perantara kebaikan bagi, ya, umatnya. Ini syafaat dunyawiyah, ya. Dalam kesempatan yang lain, ketika suku Aus dengan suku Khazraj, dua suku yang menghuni Madinah, ya, mereka sebelumnya berperang
usia permusuhan mereka itu sudah 150 tahun. Itu kalau kita hitung ya, konflik mereka itu dari kakek sudah diturunkan ke cucu. Usia permusuhan yang begitu panjang ya. Untuk menghapusnya mudah atau susah, Pak? Ya, susah. Maka dengan Islam mereka bersatu padu. Dua suku yang sebelumnya bermusuhan ini bersatu padu, rukun di bawah naungan Islam. Begitulah karakter Islam itu menyatukan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hari datanglah orang Yahudi mengungkit-ungkit permusuhan di masa lalu mereka. Ya, akhirnya dua suku ini kembali menghunus pedang, hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Maka Rasulullah menjadi perantara kebaikan untuk mereka. Rasulullah menegur mereka. Rasulullah berkhutbah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Anida al-jahiliyati tad'una wa ana baina aidikum. Apakah seruan jahiliyah kalian kumandangkan? Padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Ya. Maka Rasulullah membaca ayat di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah, jangan pernah bercerai-berai. Begitu Rasulullah selalu menjadi perantara kebaikan bagi umatnya. Maka ya, di tengah momentum bulan Rabiul Awal, apalagi baru kemarin kita ya memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran beliau. Maka penting kita untuk meneladani kehidupan beliau, di antaranya adalah selalu berusaha menjadi perantara kebaikan bagi kaum muslimin. Ini di dunia. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syafa'ah atau perantara kebaikan ini tidak hanya di dunia saja, tapi Rasulullah juga menjadi perantara kebaikan ya di akhirat. Maka ada banyak syafaat di hari kiamat ya. Ada syafaatus shalah ya, ada syafaatul Quran, ada syafaatus siyam. Orang yang rajin baca Quran di dunia, nanti Quran akan menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Orang yang di dunia ahli puasa, nanti puasa akan menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Ada syafaatus sabi, syafaat anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Kita kalau punya anak ya sedang lucu-lucunya lalu diwafatkan oleh Allah, sedih atau tidak, Pak? Ya, sedih. Tapi di satu sisi bisa jadi itulah skenario Allah agar kita meraih syafaat di hari kiamat. Ya. Dalam hadis disebutkan yajurru ya abahu wa ummahu. Ya, anak kecil itu nanti di hari kiamat dia menarik tangan ayahnya dan juga ya ibunya. Kemudian dia tidak melepaskannya hatta yudkhilahullahu ya wa abahu al-jannah, sampai Allah memasukkannya bersama kedua orang tuanya ke dalam surga. Ya. Maka selain ada syafaatul Quran, syafaatus siyam, syafaatus sabi, ya, ada lagi syafaatul mukminin, syafaat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di dunia berkumpul dalam kebaikan seperti ini, nanti di hari kiamat mereka akan menjadi perantara kebaikan bagi saudara mereka. Ya. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan, ketika sekelompok orang-orang yang beriman telah masuk surga terlebih dahulu, mereka menikmati hidangan surga, nikmat-nikmat surga,
maka mereka teringat sahabat-sahabat mereka di dunia yang dulu berkumpul di dalam kebaikan. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mereka mengadu kepada Allah, Rabbana haula'i ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, mereka itu saudara kami, kawan kami. Dulu di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, mereka haji bersama kami, mereka beramal saleh bersama kami, mereka memakmurkan rumahmu bersama kami, mereka berdakwah di jalanmu bersama kami. Maka tidak sempurna nikmat kami hari ini kecuali mereka hadir bersama kami. Maka Allah mengabulkan permohonan ahli surga tadi untuk menjadi perantara kebaikan bagi sahabat-sahabat mereka. Maka Allah mengatakan, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dinarin min iman fa akhrijuhu minan nar. Pergilah kalian cari kawan kalian ya di neraka. Siapapun yang kalian temukan dalam hatinya ada 1 dinar iman, ya, iman seberat 1 dinar, maka keluarkan mereka dari neraka. Ya, maka kata Nabi, fa ba'duhum qad ghabu ila qadamih. Sebagian mereka ada yang terbakar di neraka itu sampai mata kakinya. Ya. Wa ba'duhum ila ansafi saqihi. Sebagian mereka ada yang terbakar hingga pertengahan betisnya. Ada yang terbakar hingga pusarnya, ada yang terbakar seluruh tubuhnya sesuai dengan amalnya. Maka dengan syafaat kawan yang saleh tadi dikeluarkan mereka dari neraka. Kemudian mereka kembali mengadu kepada Allah. Maka Allah memerintahkan idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqalu nisfi dinarin min iman fa akhrijuhu minan nar. Pergilah kalian ke neraka, siapapun kawan kalian yang kalian temui masih ada 1/2 dinar iman dalam hatinya, maka keluarkan dia dari neraka. Maka dikeluarkan saudara-saudara mereka yang punya iman seberat 1/2 dinar. Ya. Lalu kembali mereka mengadu kepada Allah. Lalu Allah katakan idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman fa akhrijuhu minan nar. Pergilah kalian, siapapun kawan kalian yang di hatinya ada ya sebiji zarrah iman, maka keluarkan dia dari neraka. Jadi begitu orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat menjadi perantara kebaikan bagi saudaranya. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selain itu ada ya syafa'atu arhamir rahimin, syafaat zat yang paling pengasih dan penyayang, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ya mengatakan syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat telah memberi syafaat. Kemudian para nabi telah memberi syafaat. Ya, kemudian orang-orang yang beriman telah memberi syafaat. Falam yabqa illa syafa'atu arhamir rahimin. Maka tidak tersisa kecuali syafaat arhamur rahimin, yaitu syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam 1 genggaman dari neraka. Ya. Dikeluarkanlah sekelompok manusia yang tubuhnya itu sudah hancur. Kata orang Jawa sudah gosong porong, Pak. Ya. Dikeluarkan dari neraka. Siapa mereka? Alladzina lam ya'malu khairan qattu. Orang yang enggak pernah berbuat baik sedikit pun, tapi masih ada iman di hatinya. Ya. Dikeluarkan dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala.
lalu mereka dimandikan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Seketika kulit yang gosong itu kembali menjadi bagus, ya, tubuh mereka kembali menjadi indah. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Maka penduduk surga menyebutnya haula'i utaqaullahi minan nar. Merekalah manusia-manusia yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Maka di antara doa yang sering kita baca, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, merdekakan diri kami, orang tua kami, ya, ayah ibu kami dari apa? Neraka. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Lalu ada syafaat yang belum saya sebutkan. Itulah syafaatul uzma, syafaat yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah benar-benar menjadi perantara kebaikan bagi umatnya, tidak cuma di dunia tapi hingga di akhirat. Ya. Ketika hari itu para nabi tidak bisa memberi syafaat. Manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, minta syafaat. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, isfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Berikan syafaat kepada kami. Maka Nabi Adam menyerah. Nabi Adam mengatakan, inna rabbakum qad ghadibal yauma ghadaban syadidan lam yaghdab mislahu qablahu wala ba'dahu, nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Ketahuilah Tuhan kalian hari ini murka dengan kemurkaan yang dahsyat. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini, tidak sebelumnya, tidak pula sesudahnya. Ya, aku hanya bisa mengurus diriku, pergilah kalian kepada orang selain aku. Idhabu ila Nuh alaihi salam. Maka manusia mendatangi Nabi Nuh, jawabannya sama. Lalu kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim jawabannya sama. Kata beliau kemudian, idhabu ila Musa alaihi salam, fa innahu kalimullah. Lalu Nabi Musa jawabannya sama. Kemudian beliau berkata, idhabu ila Isa alaihi salam. Pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa jawabannya sama. Lalu kata beliau, idhabu ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian bersujud, ya, ke hadapan Allah. Kemudian Allah memerintahkannya untuk bangun. Ya, kata Allah, irfa' ra'sak, qul yusma' sal tu'tah isfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan ucapanmu didengar, mintalah permintaanmu dikabulkan, berikan syafaat. Sungguh kamu orang yang diizinkan memberikan syafaat. Maka Nabi mengatakan, ummati, ummati, ummati. Begitu Rasulullah menjadi perantara kebaikan bagi umatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syafaat, ya, di hari kiamat ini terbagi dua. Ada, ya, asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan, artinya ditiadakan. Ya, tidak ada syafaat seperti itu, yaitu syafaat untuk siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kemudian ada asy-syafa'ah al-musbatah, ya, al-musbatah, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan di hari kiamat ini ada beberapa syarat. Ya, syarat pertama, ayyakuna, ya, al-masyfu' anhu musliman. Orang yang diberi syafaat itu harus Islam. Enggak bisa memberi syafaat kepada orang kafir. Ya, maka jangankan kita manusia biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Allah di hari kiamat. Ya, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhziyani abada. Ya Allah, bukankah engkau pernah berjanji tidak akan menghinakanku selama-lamanya? Maka tidak ada kehinaan yang lebih berat
kecuali menyaksikan orang tua diazab di neraka. Maka apa jawaban Allah? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, ketahuilah sungguh aku haramkan surga itu atas orang kafir. Jadi syarat pertama, orang yang diberi syafaat harus Islam. Kedua, ridallahi anis syafi' wal masyfu'. Ridha Allah bagi orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Nabi saja itu minta ridha Allah terlebih dahulu. Beliau sujud, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian. Baru kemudian Allah memberi ridha. Baru bisa memberikan syafaat. Jadi baik yang memberi syafaat maupun yang diberi syafaat itu harus mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kita di surat An-Najm. Wa kam mim malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak, kata Allah, malaikat baik yang di langit maupun yang di bumi, tidak berguna syafaat mereka kecuali setelah Allah memberikan ridhonya. Ini syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu idzunullahi bisyafa'ah. Izin Allah untuk memberikan syafaat. Nabi untuk memberi syafaat tadi minta izin kepada Allah. Sujud terlebih dahulu. Maka jangan kita hari ini mudah menjanjikan syafaat kepada orang lain. Mentang-mentang pemimpin ormas misalnya, lalu berkata kepada anggotanya, tenang saja, kalian nanti kalau di hari kiamat ditanya, bilang aja murid saya. Siapa kita? Bayangkan Rasulullah SAW untuk bisa memberi syafaat uzma, beliau diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang khusus, yaitu perintah qiyamul lail. Perintah qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam itu tunaikan sholat tahajud sebagai ibadah nafilah bagimu. Maksudnya wajib bagi kamu, sunnah bagi umatmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Barangkali kelak Allah membangkitkanmu pada maqaman mahmuda, yaitu berkaitan dengan syafaat. Saat nabi-nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat, siapa yang memberi syafaat saat itu? Rasulullah SAW. Ini diperintahkan qiyamul lail terlebih dahulu, diwajibkan oleh Allah. Kemudian sekalipun begitu, ketika hendak memberi syafaat, Rasulullah masih sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa, berani-berani menjanjikan syafaat. Bapak, Ibu, tenang saja, nanti di akhirat bilang murid saya. Hati-hati, Ini syarat syafaat di akhirat. Baik, masih ada satu tema sedikit, tapi waktunya sudah habis, yaitu amalan yang bisa mengantarkan kita meraih syafaat. Saya kembalikan ke pembawa acara. Lanjut. Baik, kita percepat sedikit. Terakhir, bagaimana agar kita meraih syafaat? Meraih perantara kebaikan itu di hari kiamat. Pertama, dengan melakukan amalan-amalan yang mengundang syafaat. Apa di antaranya tadi? Tilawatul Quran, as-siyam, puasa. Ini mengundang syafaat. Kemudian yang kedua, yaitu banyak bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat kita itu dibalas oleh Allah, satu kali dibalas berapa kali?
Ya, 10 kali. Dan sholawat kita adalah tanda kecintaan kita terhadap Rasulullah. Dan almar'u ma'aman ahabba. Nanti di akhirat manusia itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Tidak pernah sahabat Nabi begitu bergembira kecuali ketika mendengar hadis ini. Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti dihimpun di akhirat bersama orang yang dia cintai. Maka kita mencintai Rasulullah dengan sering bersolawat. Mudah-mudahan itu mengantarkan kita meraih surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan tardidul azan, menjawab panggilan azan. Setelah menjawab panggilan azan hingga selesai, lalu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya, kata Nabi, summa saluli al wasilah. Setelah kalian menjawab azan itu, mintakan wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Ya, sesungguhnya wasilah itu derajat di surga yang tidak sembarang orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an akuna anahu, aku berharap akulah orang yang diberi wasilah itu oleh Allah. Ya. Faman sa'alali al-wasilah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang memintakan wasilah untukku, maka halal atasnya syafaatku di hari kiamat. Kemudian berikutnya yaitu ya syuhudul janazah, menyaksikan janazah. Ya. Kalau ada saudara kita wafat, maka sebisa mungkin kita menghadiri pengurusan jenazahnya, ikut menyolatkan atasnya, ya, ikut memakamkannya. Ini selain baik untuk diri kita, kita mendapatkan pahala, kata Nabi, 2 qirat. 2 qirat itu berapa? Mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar-besar. Juga baik untuk orang yang diwafatkan tadi. Ya. Kata Nabi, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidak ada seorang muslim wafat lalu disolatkan oleh 40 ya orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali solatnya 40 orang tadi itu menjadi syafaat bagi orang yang meninggal dunia. Dalam hadis yang lain, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufuf. Tidak ada seorang muslim yang wafat lalu dia disolatkan oleh 3 saf. Ya, 3 saf. Kemudian kata Nabi, illa wajaba, dalam redaksi lain wajabat lahul jannah, kecuali wajib atasnya surga. Makanya kalau menyolatkan jenazah, sunnah kita membuat saf itu minimal berapa saf? 3. Rasulullah pernah mensolatkan jenazah. Saat itu sahabat yang ikut hanya 7 orang. Maka Rasulullah membuat 3 saf. Saf pertama 3 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Jadi minimal 3 saf, karena itu dijamin dengan surga. Kemudian yang terakhir ya, yaitu asy-syahadah fi sabilillah, meraih syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid, maka dia akan menjadi perantara kebaikan untuk keluarganya. Ya, kata Nabi, lisyahidi sittu khisal, orang yang mati syahid itu meraih 6 kebaikan. Ya, apa kebaikan yang terakhir? Yaitu yang ke-6, ya, wa yashfa'u fi sab'ina rajulan min ahli baiti. Nanti dia akan menjadi perantara kebaikan, syafaat untuk 70 anggota keluarganya di hari kiamat. Ya. Ini barangkali jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema tentang menjadi perantara kebaikan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah
untuk menjadi perantara kebaikan bagi saudara-saudara kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.